Terima kasih moderator, para pemirsa yang saya hormati. Saya akan mengajukan pertanyaan ke paslon nomor 2 terkait tentang investasi dan pariwisata. Yang pertama, investasi. Investasi bukan hanya soal mendatangkan income untuk daerah, tetapi juga bicara soal penyerapan tenaga kerja. Apa kabar dengan janji Bapak mendatangkan investor dari luar negeri ke Kabupaten Bulukumba? Selanjutnya, di awal pemerintahan ternyata Bapak berdua ingin membangun pariwisata Bulukumba seperti Monaco. Bagaimana progres pembangunan pariwisata Bulukumba saat ini? Baik, masih ada waktu? Cukup? Cukup. Oke, terima kasih untuk pasangan calon dengan nomor urut 1 dan akan kami berikan waktu pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit dan waktu akan kami mulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Perlu paslon nomor 1 ketahui, saya ketika dilantik awal di Bulukumba 26 Februari 2021 pertumbuhan ekonomi hanya 0,03, itu nggak sampai 1%. Hari ini pertumbuhan 4,37%. Perlu apa tahu? Iklim investasi ekonomi Asia, dan dari kita lihat dari luar itu tidak akan mungkin ada investasi ketika ekonomi melemah, daya beli lesu, tidak akan mungkin. Siapapun mereka, termasuk itu konglomerat apa Indonesia, semua stagnan dan boleh kata berhenti berinvestasi. Dan itu tidak bisa kita pungkiri bahwa dampak COVID yang terjadi pada saat saya dilantik agak sulit saya datang untuk berinvestasi di Bulukumba. Sekalipun saya banyak klien, banyak rekanan di luar yang rencananya berinvestasi, dan pasca kemarin alhamdulillah ada satu teman saya yang saja kamu berinvestasi di Bulukumba Satu Sejahtera, dan insya Allah besok diresmikan dan saya diundang. Itu satu investasi, dan insya Allah saya bilang ketika pemerintah lingkungan itu memberikan perubahan akan alih fungsi lahan di Lemo 5 pada salah satu investasi dari Irak untuk refinery itu tidak sedikit, 8 miliar US dollar akan mereka investasi, dan di dalam kondisi ekonomi masih 4,35%. Itu ketika nanti bisa lebih baik akan 6,67, itu saya kira investasi kelihatan bisa lebih banyak akan masuk ke Indonesia. Itu kunci dari ekonomi satu daerah bisa ada investasi. Ini yang Bapak harus ketahui bahwa akan sulit, dan prediksi akan pasca COVID itu tidak akan ada yang bisa prediksi separah dan seperti itu, dan banyak proyek yang sedang berjalan atau sudah berinvestasi di tengah jalan mereka berhenti dan tidak lanjutkan karena efek dari pandemi yang betul-betul sangat berdampak di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, apalagi di Bulukumba yang seperti ini akan, apalagi masyarakatnya yang tentu belum paham. Saya kira ini menjadi dasar dari semua investasi. Ya. Terima kasih pasangan dengan nomor urut 2 sudah menjawab, dan kami kembali memberikan kesempatan untuk paslon dengan nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit. Waktu akan kami mulai saat Anda berbicara. Terima kasih banyak moderator. Izin Kakanda pasangan nomor urut 2 kami koreksi bahwa pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 itu bukan 0,0 tapi 0,43. Tolong dikoreksi oleh Bapak bahwa pertumbuhan ekonomi kita 0,43 di tengah pandemi. Di banyak daerah kita mengalami minus. Bulukumba masih bertumbuh 0,43. Itu pertama. Yang kedua, semua daerah mengalami pandemi. Dan ketika kita debat kandidat di tahun 2020 yang lalu, pada saat itu puncak pandemi, sehingga asumsi-asumsi visi misi harus mempertimbangkan tentang kondisi eksternal ketika pandemi sebentar melanda. Tapi catatan juga, ketika pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bulukumba ratanya 3,4, 3,5, 3,7, Bantaeng dan Sinjai, terutama Bantaeng, bisa 2 digit di tahun 2020. Baik, terima kasih Bapak. Waktunya telah habis, dan kami kembali memberikan waktu untuk paslon dengan nomor urut 2 untuk kembali menanggapi dengan durasi waktu 1 menit. Waktu akan kami mulai saat Anda berbicara. Terima kasih.
Saya kira 0,43 ini sangat di bawah, tidak di pasca pandemi, dan saya belum dibuka data statistik dari ya urutan, saya kita masih terbaik, dan pasca 4,35 sekian persennya hari ini, saya kira investasi sudah mulai membaik, sudah mulai melirik ke Bulukumba, dan ini akan terus saya upayakan untuk bisa datang di Bulukumba. Nah, di pasca pandemi sendiri, saya kira di pemerintahan masa sebelumnya sudah pandemi, sebelum saya dan Pak Wakil sendiri lakukan semua pengadaan akan semua program apa, semua aplikasi apa, semua tidak ada program, jangan malah refocusing. Alhamdulillah di pasca pandemi malah justru saya termasuk pelayanan akan hidup capit, saya masih berikan seperti program itu, dan saya tambahkan anggaran untuk bisa dikerjakan pelayanan sampai di desa seperti itu. Saya kira ini saya lakukan. Nah, apa yang tentunya ini bagaimana pendekatan akan memudahkan layanan. Nah, ini paling masalah bagaimana leadership untuk bisa satu visi atau mungkin program yang harus dijalankan untuk menjadi pelayanan yang terbaik. Baik, terima kasih pasangan calon dengan nomor urut 2 untuk sanggahannya, dan pertanyaan kedua kali ini sudah terjawab, dan kita berlanjut dengan pertanyaan nomor 3 yang akan diberikan kepada pasangan calon dengan nomor urut 1. Untuk itu kami berikan waktu untuk pasangan calon nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan. Waktu Anda 1 menit dan akan dimulai saat Anda berbicara. Ya, pasangan calon nomor urut 2. Terima kasih. Saya di masa pemerintahan saya sudah kerjakan 296 km ya, dengan kualitas yang terbaik. Saya sudah kerjakan yang sudah dijanjikan seperti itu, dan tentu itu bagaimana untuk program ketahanan ekonominya ke depan. Tentu ini bukan suatu alasan, dan yang sekalipun beliau dulu pernah menjanjikan dan saya kerjakan. Mereka janjikan, saya kerjakan. Nah, dari prospek ekonomi seperti itu, saya tahu pertanyaan apa yang dilakukan seperti itu, ketika olah jualan seperti itu, apa yang industri seperti apa yang harus dilakukan, dan sektor mana yang seperti itu yang ada dalam visi misinya. Saya kira itu yang saya perhatikan di visi misi. Saya pikir apa yang harus dikerjakan, dan sementara apa produk dan di sini Bulukumba untuk bisa sebagai komoditi apa yang harusnya menjadi seperti itu, sebagai itu industri tadi apa di visi misinya. Ini saya kira ini yang saya bingung. Saya juga mau ikutan, mau lihat seperti apa produk yang mau diekspor, dan seperti itu yang untuk bisa dari Bulukumba. Terima kasih atas pertanyaannya Bapak Ibu hadirin sekalian, tetap tenang agar kita sama-sama bisa mendengarkan apa yang menjadi pertanyaan dan jawaban oleh kedua paslon kita. Baik, kami memberikan waktu 2 menit untuk paslon nomor urut 1 menjawab, dan waktu akan kami mulai saat Anda berbicara. Terima kasih paslon nomor 2 atas pertanyaannya, dan justru saya menyampaikan data kalau tahun ini tingkat kerusakan jalan yang ada di Kabupaten Bulukumba itu ternyata bertambah lebih besar, sekitar 300 km. Makanya sebagai pemimpin harusnya terkait tentang pemerataan pembangunan infrastruktur di 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Bulukumba itu mutlak harus dilakukan. Jadi tidak harus kemudian terfokus pada satu kecamatan, tetapi pemerataan itu yang menjadi penting. Yang lain, hilirisasi pertanian ya harus juga dilakukan untuk kemudian meningkatkan produksi pertanian masyarakat kita. Kalau hari ini Bulukumba sebagai penghasil cengkeh, maka hilirisasinya kita buatkan. Masyarakat kita yang hari ini sudah memiliki usaha untuk kemudian pembangunan pabrik minyak cengkeh, pemerintah harusnya lebih proaktif lagi untuk memfasilitasi, bukan mengancam menutup bisnis untuk usaha minyak cengkeh. Demikian juga dengan aspek yang lain, dan nanti Pak Wakil akan menambahkan. Baik, saya tambahkan sedikit saja. Kalau melihat data dari lakibnya, data Bulukumba dalam angka, maka sebenarnya jumlah ruas jalan kabupaten sekarang kita semakin berkurang. Dari 1.200 menjadi 1.100 sekian. Jadi saya tidak tahu kenapa kemudian pemerintah kabupaten malah menyerahkan tanggung jawab dan wewenang itu kepada pemerintah desa. Sementara pemerintah desa juga dibebankan dengan program-program baik dari Juknis Kemendes maupun program titipan dari Kabupaten Bulukumba. Baik, terima kasih.
Paslon dengan nomor urut 1 sudah menjawab dan kembali saya memberikan waktu kepada paslon nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit dan waktu akan kami mulai saat Anda Terima kasih. berbicara. Terima kasih. Saya kira ini yang saya kerusakan akan jalan itu menjadi warisan. Saya nggak tahu warisan dari mana. Ini yang saya kerjakan sekarang boleh kualitasnya boleh sebelah sana juga boleh nikmatin jalan yang sudah saya kerjakan jauh lebih boleh dari sebelumnya. Ini warisan loh, bukan saya ini saya kerjakan betul dan itu perlu tahu bagaimana akan mesin semua pemerataan ini APBN itu dana DAK Impres ya kalau dulu mungkin daun sekarang mau ngambil daun dari mana nggak punya duit saya bilang kita pemerintah daerah itu yang harus kita pahami dan kita sodorkan ini loh ruas jalan harus kerjakan ini terserah dari pusat atau mungkin provinsi balai yang mana mereka tunjuk dan kita cuma ajukan 40 ruas jalan yang kita ajukan yang mereka mana dan itu seperti itu kita berikan. Nah tentu ini yang saya kualitas yang saya betul-betul maksimalkan dari semua ruas jalan boleh nggak usah dari tim sana boleh diketemu dan di jalan yang sudah saya kerjakan dibanding sebelumnya saya kira-kira seperti itu dan hanya Bapak yang bisa lihat karena Allah yang bisa lihat bukan saya yang bisa menilai. Saya kira itu. Terima kasih. Dan pasangan calon dengan nomor urut 1 kami berikan waktu untuk kembali menanggapi. Waktu Anda 1 menit dan waktu akan kami mulai saat Anda berbicara. Terima kasih banyak Kakanda. Dengan segala hormat, dengan segala dari hati lubuk yang paling dalam, saya ingin mengatakan pemerintahan ini harus move on untuk tidak menyalahkan periode-periode sebelumnya. Itulah kenapa kemudian masyarakat Bulukumba memberikan kita amanah pada janji-janji dan harapan-harapan yang Bapak sampaikan sebelumnya. Dan ketika kita kembali memberikan semacam kesalahan bahwa itu kesalahan periode sebelumnya, kenapa kita tidak salahkan juga sekalian Pak Zainuddin Hasan, Pak Patabai Pak Bokori dan lain-lain? Karena ini adalah kontinuitas pembangunan. Kontinuitas pembangunan ini ada benchmark dan di benchmark itu ada dalam RPJMD 2021-2026 yang telah disahkan diperdakan bersama Bupati Bulukumba dan DPRD Kabupaten Bulukumba. Sudah waktu Bapak? Cukup? Baik, terima kasih waktu Anda telah habis. Dan kita sudah sama-sama menyimak mendengarkan debat dan tanya jawab antara dua paslon pada sesi keempat kali ini. Kita akan berangkat ke segmen selanjutnya, namun kembali kita akan break sejenak, tetaplah bersama kami. Pada paslon dengan nomor urut 1 untuk melemparkan pertanyaan ke paslon nomor urut 2. Waktunya 1 menit dan waktu akan kami mulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Kami akan mengajukan 3 pertanyaan. Yang pertama, selama ini Bapak menggaungkan pertanian modern di Kabupaten Bulukumba. Sejauh mana kontribusi program tersebut untuk peningkatan ekonomi masyarakat di Bulukumba? Selanjutnya, bagaimana tanggapan Bapak terkait hasil pansus LKPJ yang mengatakan bahwa program kerambar rumput laut dan rumpon yang dianggap gagal? Ketiga, untuk paslon nomor 2, dalam beberapa tahun terakhir mampu mengalokasikan anggaran daerah yang cukup fantastis untuk membangun gedung sarana perkantoran pemerintahan. Akan tetapi di lain sisi tidak memberikan proporsi anggaran yang cukup untuk kesejahteraan ASN. Terima kasih, saya jawab. Terima kasih. Cukup Bapak? Oke, baik, kami memberikan waktu untuk menjawab pada pasangan dengan nomor urut 2. Waktu Anda 2 menit. Waktu akan kami mulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Saya jawab aja kalau mungkin tanaman yang tadinya mungkin yang seperti tadi yang sektor pertanian yang mungkin hanya dikonsumsi untuk rumah tangga atau mungkin buat kebutuhan hidup. Dan ini saya buat program untuk bukan hanya kebutuhan itu, tapi kebutuhan untuk ekspor kebutuhan nanti ya, karena tidak mungkin semua itu bisa untuk kebutuhan itu. Bagaimana dengan kualitas yang bisa diekspor, bisa pasarkan di seluruh dunia. Saya kira ini yang menjadi misi sama saya, sehingga nanti daya beli atau kemampuan apalagi masyarakat bisa jauh lebih baik ketika itu makanan atau mungkin hasil pertaniannya betul-betul yang berkualitas, yang pasarnya bisa di dalam dan luar negeri. Kalau hari ini masih pasarnya hanya di pasar cekeng, seperti itulah gambarnya kalau mungkin Bapak paham.
ya, atau mungkin di pasar Galima atau pasar mungkin di Limbung saja. Nanti orientednya untuk ekspor, bukan oriented untuk lokal market. Yang kedua, mengenai masalah indikator masalah gedung, ya, atau mungkin gedung yang saya bangun itu gedung, jangan lihat gedungnya, buildingnya, mungkin pinisi building, tapi apa heritage-nya itu building, apa heritage-nya itu, apalagi gedung pinisi. Kalau itu Bulukumba punya pinisi, punya Bulukumba yang dimiliki, ya, yang diakui oleh dunia sebagai kitab benda dan seperti itu, UNESCO yang akui. Saya kira ini harus, dan anggarannya bukan nggak bisa saya gunakan ke tempat lain. Mohon maaf, mungkin ada itu sebelah mungkin sudah paham bagaimana kan penggunaan anggaran harus baik mungkin baik itu seperti kalau di kebudayaan nggak bisa di infrastruktur. Mohon maaf seperti itu, dan itu saya lakukan seperti itu. Dan untuk pengenaan dana sekolah saya anggarin kok, dapat anggaran 53 miliar di kemarin, dan itu anggarannya mandatori saya lakukan, dan khusus budaya saya lakukan itu, bukan yang lain. Saya kira yang satu lagi, Pak, pertanyaannya lagi yang tadi, dan saya kira itu sudah saya lakukan, dan semua baik penghargaan kok saya dapat, bukan apa, baik hasil semua dari ini saya punya data semua, dari hasil semua dapat, bukan apa penghargaan semua dari pusat. Saya kira itu ya, saya kira. Baik, paslon dengan nomor urut 2 sudah menjawab, dan kami memberikan waktu paslon nomor 1 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit dan akan kami mulai saat Anda berbicara. Oke, terima kasih atas tanggapan paslon nomor 2 yang sangat berapi-api berorientasi ekspor. Target pertumbuhan PDRB tahun 2023 untuk subsektor pertanian kita itu 4,37% dan realisasinya minus 32,72%. Yang lain terkait tentang gedung pinisi, ya, yang saya maksudkan sebenarnya adalah terjadinya penurunan TPP ASN baik dari segi nominal maupun dari sisi jumlahnya. Catatannya terjadi penurunan besaran TPP ASN yang hanya 8 bulan yang dicairkan. Karena itu ya harusnya dipikirkan perimbangannya. Silahkan bangun gedung, tapi kesejahteraan ASN-nya juga diperhatikan. Baik, masih ada waktu? Sudah cukup, Bapak? Terima kasih. Kami kembali memberikan waktu kepada paslon dengan nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Saya kira TPP dari sekian 12 miliar sekarang sudah 40 sekian miliar 2024. Saya kira tinggi, ini full 12 bulan. Jadi yang kalau 9 saya nggak perhatikan kesejahteraan saya perhatikan. Nggak ada yang tidak perhatikan, semua. Dari itu tergantung dari PAD juga kita semua betul-betul kita sudah maksimal. Tetapi kalau kesejahteraan semua saya kira yang lain juga justru ada hanya 3 bulan. Saya 12 bulan. 12 bulan saya berikan itu. Nggak ada itu. Yang penting itu paling penting saya perhatikan kesejahteraan bagi pegawai dan yang selama ini saya ketahui. Ya, yang harus dipahami, TPP itu bukan pemberian. TPP itu untuk mengukur kinerja para aparatur kita. Itu bukan pendapatan, itu bisa berfluktuasi. Oleh karena itu reformasi pemerintahan yang kita lakukan untuk termanfaatkannya TPP sehingga pendaya gunaan TPP itu bisa meningkatkan kinerja para aparatur kita. Itu yang harus dipahami. Baik, terima kasih. Pertanyaan nomor 1 sudah saling menyanggah dan dijawab. Dan waktunya saya akan memberikan waktu kepada pasangan calon dengan nomor urut 2 yang akan memberikan pertanyaan, dan nanti akan dijawab oleh pasangan calon dengan nomor urut 1. Untuk itu, waktu 1 menit kami berikan kepada paslon dengan nomor urut 2 untuk bertanya. Waktu akan kami mulai saat Anda berbicara. Izin adindaku 22. Insya Allah mudah-mudahan semua programnya bisa saya realisasikan nanti. Yang saya mau tanya, Tommy adindaku ini pernah menjadi fungsi pengawasan di pemerintahan. Alhamdulillah pemerintahan ini telah berhasil melahirkan suatu WTP 3 kali berturut-turut. Itu sudah menjadi gambaran buat kami bahwa pengelolaan keuangan dan pengelolaan pemerintahan berjalan dengan baik. Oleh karena itu pertanyaan yang mungkin yang harus Anda pahami, dalam kondisi hari ini inspektorat atau API mengalami suatu transformasi dalam pemahamannya. Oleh karena itu kami mohon
Apa yang Anda ketahui kondisi hari ini dalam fungsi pengawasan di APIP itu? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Iya, baik. Dan kami memberikan waktu 2 menit untuk paslon dengan nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu akan kami mulai saat Anda berbicara. Terima kasih banyak Kakanda Haji Andi Edi Manaf yang saya hormati dan saya cintai. Yang saya tahu bahwa dari Lakip 2023 target temuan di BPK 6 temuan, ternyata realitasnya 13 temuan dan itu dianggap tidak berhasil. Tolong bisa dicek ini. Itu yang pertama. Yang kedua, karena Kakak Andi Edi bicara tentang pengawasan, saya langsung terlontar ke masa lalu di tahun 2020 ketika Bapak bertanya bagaimana pengawasan tentang PDAM, karena saya dianggap gagal untuk melakukan pengawasan PDAM. Tapi ternyata pada faktanya sekarang air tidak mengalir, jadi tidak mengalir juga sekarang. Sekarang ya, menurut mantan direkturnya Bapak, dari 393 PDAM sekarang, Bulukumba di urutan 392 dalam kondisi yang sangat sakit parah. Nah, itu situasi yang kita hadapi sekarang. Nah, ketika kita ingin berbicara bahwa ini tentang penegakan hukum, APIP itu orientasinya pembinaan, bukan orientasinya dalam konteks menekan kepala desa dengan pemeriksaan khusus dan semacamnya. Terlalu banyak dari temuan-temuan kita di lapangan, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, inspektorat tidak lagi menjadi sebuah instrumen untuk pembinaan, tetapi menjadi perpanjangan tangan kekuasaan agar kemudian melanggengkan kekuasaan ini dengan menekan kepala desa kita di Kabupaten Bulukumba. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu? Apakah mau ditambahkan? Cukup. Baik, terima kasih atas jawabannya paslon dengan nomor urut 1. Kembali kami memberikan waktu kepada paslon dengan nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit dan waktu akan kami mulai saat Anda berbicara. Ya, terima kasih Rinda Tomik. Tadi di situ PDAM. PDAM itu menurut kami adalah warisan dari suatu perjalanan yang begitu panjang. Yang membuat saya tertarik dengan bahasa yang disampaikan bahwa itu penyampaian daripada Direktur PDAM yang notabene menjadi tim suksesnya paslon nomor 1 yang merupakan salah satu orang yang kita minta mundur di PDAM karena tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, Pak Bupati. Saya tambahkan sedikit, mungkin kan ini bicara dalam profesional. Mungkin kalau saya dalam 3 bulan di perusahaan saya sudah dia tahu, tapi ada aturan yang seperti itu di pemerintahan. Nggak bisa saya apa-apain, ada sendiri Pak Sekda saya. Kalau itu tidak bisa saya gunakan orang itu, dan waktu berlalu dan harus melalui prosedur yang itu untuk saya ganti, dan manajemen yang rusak sejak awal sehingga saya tidak bisa intervensi permodalan dari pemerintah. Ketika itu memang sehat intervensi dan itu ada semua di dalam. Baik, terima kasih. Kami memberikan waktu kembali untuk paslon nomor urut 1 kembali menanggapi. Waktu Anda 1 menit dan waktu akan kami mulai saat Anda berbicara. Kakanda saya Haji Andi Mutara Yusuf dan Kakanda Andi Edi Manaf, sekali lagi maafkan saya. Move on. Karena pada saat 2020 kita sudah memahami konstruksi persoalan tentang PDAM. Mengatakan bahwa solusinya membuat direktur mundur itu bukan solusi, karena dalam orientasi ternyata dalam kampanye kita di masa lalu akan membuat penyertaan modal apa dan semacamnya, dan ternyata kurun waktu 4 tahun terakhir ini kurang lebih 400 juta yang kita sertakan modal ke PDAM, yang itu tidak cukup bagi PDAM untuk berangkat menjadi perusahaan yang sehat. Hari ini masyarakat kita mengeluh mulai dari Bonto Bahari, Ujung Bulu, dan kecamatan-kecamatan lain sangat mengatakan bahwa air tidak masuk ke rumah mereka. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dan harap tenang Bapak Ibu dan hadirin sekalian.
Dan pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan beralih ke pertanyaan selanjutnya. Yang akan bertanya kali ini adalah paslon dengan nomor urut 1 dan akan dijawab paslon nomor urut 2. Sudah siap Bapak? Paslon nomor urut 1 akan bertanya, waktunya 1 menit. Dan waktu akan kami mulai saat Anda berbicara. Makasih. Pada debat Pilkada tahun 2020, saudara paslon nomor urut 2 menjamin ketersediaan pupuk subsidi sebesar 100%. Gimana kabar ketersediaan pupuk subsidi? Salah satu tujuan tata kelola pemerintahan adalah akuntabilitas. Berdasarkan data LAKI tahun 2023, jumlah temuan BPK yang makin meningkat dari 6 temuan menjadi 13 temuan. Ditanggapi aja Pak. APBD Bulukumba dalam 3 tahun terakhir tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Di sektor PAD kami melihat intensifikasi dan ekstensifikasi PAD yang tidak berjalan secara maksimal. Silakan ditanggapi. Makasih. Terima kasih. Sabar Bapak. Baik. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dan akan segera dijawab oleh paslon dengan nomor urut 2 dengan durasi waktu 2 menit. Waktu akan kami mulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Baik, 2020 yang lalu di kondisi kita tadi itu ekonominya kita yang kita sangka seperti itu karena pandemi. Uang direcovering untuk bagaimana mengatasi pandemi yang terpapar itu sebisa mungkin itu tidak akan bisa. Tahun berjalan, saya hanya baru 2 kali ketok palu DPR, 2 kali dan pasca saya dilantik itu saya hari ini dan saya harus ikutan pilkada lagi. Kenapa? Kebutuhan akan pupuk 25.000 ton dan kalau misalnya 9.000 dan dari 9.000 ton itu kita harus siapkan 75 miliar. Kita tidak sampai 5%. Yang lain saya sampaikan, mengelola pemerintahan ini kan ada juga aturan tersendirinya. Bukan persoalan banyak-banyakan kerjaan. Ada penyampaian visi misi, penyampaian program prioritas yang harusnya itu yang dijalankan. Jadi bukan banyak-banyakan kerjaan Pak. Ini pemerintahan dan punya batasan waktu, termasuk punya batasan takdir untuk siapa selanjutnya. Cukup? Masih ada tambahan lagi? Cukup ya Bapak? Baik, kami persilakan paslon dengan nomor 2 kembali menanggapi. Waktu ada 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Di pemerintahan harapan baru selalu mengedepankan yang prioritas, hal yang prioritas dan bekerja tuntas dan berkualitas. Itu yang paling kami utamakan. Tentu ini tidak mudah karena di mana sebelumnya mungkin yang seperti tidak sebagaimana pracetak irigasi yang saya kerjakan, tidak sebagaimana mungkin Lastom kualitasnya saya kerjakan, tetapi mungkin karena saya paham tentang Lastom, mungkin karena saya paham tentang bagaimana kualitas akan beton, mungkin saya paham tentang bagaimana ekonomi Bulukumba dan itu yang saya kerjakan karena saya pelaku ekonomi, saya adalah pelaku usaha dan sebelumnya saya, di mana sebelumnya saya menjadi yang mewakafkan waktu dan pikiran saya untuk Bulukumba, yang tentu saya ingin bagaimana masyarakatnya saya di Bulukumba, kami di Bulukumba untuk bisa juga hidupnya bisa jauh lebih baik dan untuk potensi dan bagaimana tadi sudah saya katakan dengan konsepnya saya, konsep yang betul-betul berkualitas, betul-betul yang nantinya bisa diharapkan jauh lebih baik. Baik, terima kasih untuk kedua pasangan calon kita. Tolong berikan aplaus untuk kepada kedua pasangan calon kita. Baik, kita sebentar lagi akan mendengarkan closing statement dari kedua paslon kita. Namun kita akan kembali break. Tetaplah bersama kami. Terima kasih. Pada malam ini kita mampu membuktikan bahwa Kabupaten Bulukumba yang sukses melaksanakan pilkada dengan membuktikan pada hari ini hanya di Kabupaten Bulukumba pelaksanaan dialog itu membuktikan bahwa Bulukumba dalam kondisi aman-aman saja. Oleh karena itu terima kasih di antara semua panelis, di antara media, teman-teman lawan tanding kami, terima kasih hadir membuat suasana hari ini begitu sejuk, begitu bahagia. Dan yang lebih penting lagi saya mengucapkan terima kasih dari semua stakeholder yang ikut menjadi bagian kesuksesan Pak Bupati dengan saya melahirkan penghargaan kurang lebih 60. Itu tidak terlepas daripada semua stakeholder.
stakeholder yang ikut serta dalam pembangunan itu. Terima kasih kepada Forkopimda yang hadir, Pak PJ, terima kasih. Salam hormat kami mampu menjalankan tugas tanggung jawab sebagai pelaksana tugas Pak Sekda dan seluruh stakeholder yang menjadi bagian kesuksesan pemerintahan ini. Dan insya Allah pasti insya Allah akan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi pemenang tahun 2024 ini. Silakan Bapak Bupati. Terima kasih. Mari kita jadikan pilkada ini sebagai jalan menuju Bulukumba yang lebih maju dan lebih sejahtera. Dikerja bukan dicerita, bukan retorika, bukan hanya sekedar konsep. Kami bersama Bapak Nedi Madam ya kembali mendapat biaya seluruh masyarakat untuk bagaimana bersama membangun daerah dengan cinta Bulukumba, wilayah Bulukumba. Saya kira dengan cinta Bulukumba semua kita bisa kerjakan dengan baik. Inti dari semua tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi adalah strong leadership. Ya. Ingat 27 November 2024 kita ke TPS coblos nomor 2. Pastikan nomor 2 semakin membangun dan harapan baru dikerja bukan dicerita. Baik, terima kasih. Demikianlah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak. Demikianlah closing statement yang sudah disampaikan oleh paslon dengan nomor urut 2. Baik, akan dilanjutkan paslon nomor 1 kami undang untuk ke podium. Baik, terima kasih Bapak Ibu hadirin sekalian, tetap tenang agar kita bisa sama-sama mendengarkan closing statement dari pasangan calon dengan nomor urut 1. Waktu Anda 2 menit dan akan kami mulai saat Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin dan pemirsa yang kami hormati. Inilah akhir dari perdebatan sekaligus awal dari lompatan. Kita tak lagi punya pilihan, bertahan tapi menderita atau bergabung bersama kami melakukan terobosan. Ini bukan tentang memilih pemimpin, melainkan memilih masa depan. Kami tidak menawarkan cara-cara lama, melainkan terobosan nyata. Kami tidak menjanjikan sekedar perbaikan, melainkan lompatan nyata. Cuman satu solusinya, Jamaluddin M. Samsir, Tommy Satria Yulianto. 27 November kita penuhi kejutan dalam kotak suara. Jadi melihat sunset di Tanjung Bira, duduk bersila di Kahaya bersama Jamaluddin M. Samsir, Tommy Satria, Bulukumba maju dan sejahtera. Kami terlahir dari tanah Kamasemaseya, menjunjung tinggi pasan Rikajang, Amenteng kono Kamasemaseya, Acidong kono Kamasemaseya, Miako no Kamasemaseya. Kami pasangan Jadimi sangat mendukung pilkada damai. Tapi pilkada damai tidak cukup kalau tidak dibarengi dengan pilkada yang jujur dan adil tanpa tekanan. Terima kasih banyak kepada PJS Bupati Bulukumba, Forkompinda, dan Komisioner KPU Bawaslu, sahabat-sahabat Dakakanda panelis, dan juga pasangan urut nomor 2 sebagai sahabat seperjalanan. Kita ingin melihat Bulukumba. Kalau kita ingin cintai Bulukumba, maka berikanlah kebebasan kepada putra-putri Bulukumba untuk menentukan sikapnya sekarang. Demikian kita bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itulah kita sudah sama-sama dengarkan closing statement kedua paslon kita pada malam hari ini. Demikian closing statement, maka berakhir pula debat publik pertama calon bupati